Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin, alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatillahi fil ardin, arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa maqdinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Habibana asatid, ibu dan bapak, anak sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ingin mengawali dengan ungkap terima kasih pada setiap ibu dan bapak yang senantiasa berpartisipasi dan menghidupkan pengajian Ahad pagi ini. Satu di antara pengajian yang mungkin paling lama di kota kita ini, di merentang sejak tahun 80-an sampai sekarang. Saya percaya pada intensitas keberkahan, sebagaimana juga intensitas ketidakberkahan. Nanti kita bincangkan lebih jauh. Ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada ibu dan bapak yang menghadiri, menghidupkan pengajian Ahad ini. Ungkap terima kasih ini berhubungan dengan permintaan maaf, khususnya pada Pak Guru, Pak Dosen, Pak Hasim, karena selama mungkin 2 bulan, hampir 3 bulan barangkali pengajian Ahad kita tidak streaming. Bukan karena supaya yang biasa nonton datang ke masjid, tidak, tapi karena memang ada revitalisasi kawan-kawan studio, kawan-kawan tayangan virtual ini. Jadi sebagai informasi, kita sudah punya lebih dari 5 tahun materi tayangan online. Dan makin lama makin bertumpuk, terjadi double bahkan triple penyimpanan file dan sebagainya. Nah, itu sedang dirapikan dan satu dan lain hal, sehingga selama kurun waktu itu tidak ada tayangan streaming. Pengajian Ahad ini cukup banyak juga yang mengikuti dari Sabang sampai Merauke. Nanti mudah-mudahan bulan ini, paling tidak bulan depan, kita sudah mulai bisa streaming lagi. Nah, tentang intensitas keberkahan, Masjidil Haram, pahala sholat dilipat gandakan karena intensitas keberkahan itu. Intensitas keberkahan jejak setiap orang yang pernah sholat di atasnya. Dan menurut Imam Hasan Askari, atau yang disebutkan pada beliau, alaihi tahiyatu wa taslim, atau kama qala, tidaklah seorang nabi pun kecuali pernah tawaf di atas tanah di sekitar Baitullah itu. Jadi
tidak ada setiap nabi, tidak ada orang soleh terpilih Allah Subhanahu wa taala kecuali ia sudah pernah tawaf mengitari rumah Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan intensitas keberkahan itu. Saya akan lanjut membincangkan intensitas keberkahan setelah terlebih dahulu meneruskan bahasan minggu lalu. Bahasan minggu lalu itu tentang innaka ala siratim mustaqim. Waktu mendengarkan bagian dari penggalan doa pagi dan sore, ada innaka ala siratim mustaqim, saya mempertanyakan ini apa maknanya, bagaimana bahwa Tuhan itu berada di atas jalan yang lurus. Bukankah Allah Ta'ala Maha Suci dari segala penisbatan, Maha Suci dari segala pensifatan. Ruang dan waktu itu Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk yang berada di jalan yang lurus. Maha Suci Tuhan dari berada di jalan. Kurang lebih itu premis awalnya. Dan minggu lalu kita bincangkan Imam Khumaini rahimahullah misalnya membedakan. Memang dalam Al-Quran yang ayat Al-Qurannya bukan innaka, tapi inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada atau mengatasi jalan yang lurus. Nah, karena dalam doa pagi dan sore kita menyeru langsung kepada Tuhan dengan engkau, maka inna rabbinya menjadi innaka ala siratim mustaqim. Dan menurut Imam Khumaini rahimahullah, siratul mustaqim itu ada dua. Yang satu maujudi, yang satu suluki. Maujudi ini menunjukkan semua makhluk itu bergerak menuju dan berada di atas jalan Tuhan. Tidak ada yang tidak tanpa kecuali. Semua makhluk itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya bergerak menuju Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang melewati itu atau di luar itu, karena wujud pada hakikatnya hanya yang esa, yang ahad, wajibul wujud, wujud mutlak dan sebagainya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini wujud yang relatif, wujud yang nisbi, wujud yang hanya ada kalau dengan syarat-syarat dan ruang lingkup tertentu. Kurang lebih begitu. Kata Suprawardi, lilin itu terlihat cahayanya ketika berada di kegelapan. Tapi kalau dibawa ke tempat yang terang, kita tidak bisa melihat wujud cahaya. Cahaya ya, bukan wujud apinya. Wujud api lilinnya mungkin kelihatan, tapi wujud cahayanya tidak kelihatan. Kalah dia oleh sinar matahari yang intensitasnya lebih tinggi dan lebih kuat. Dan satu lagi setelah siratum mustaqim maujudi, satu lagi adalah siratum mustaqim yang suluki, yang berkaitan dengan hidayah, yang ditempuh, yang dijalani, yang dimohonkan. Ini perkara yang kemudian disebut dengan jalan yang lurus. Pada saat yang sama, perbedaan antara siratul mustaqim maujudi dan siratul mustaqim suluki itu dalam Al-Quran ditandai dengan yang satu menggunakan bentuk tanwin isim nakirah, yang satu menggunakan alif lam isim ma'rifah. Jadi siratul mustaqim yang maujudi, yang semua makhluk bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala, itu siratul mustaqim yang tanpa alif lam. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku mengatasi jalan yang satu itu, jalan yang lurus itu, karena semua jalan kembali kepada Tuhan. Jadi siratul mustaqim yang tanpa alif lam adalah the one and only way. Karena tidak ada jalan yang lain, gitu. Sedangkan yang pakai as-sirat adalah jalan yang
suluki, kata Imam Khomeini rahimahullah. Itu as-siratul mustaqim. Kita sudah bahas itu minggu lalu. Hari ini kita lanjutkan lebih jauh tentang kata-kata lain yang juga Allah Ta'ala gunakan dan kita menerjemahkannya menjadi jalan. Sama seperti baik, bisa ma'ruf, ihsan, bir, kita terjemahkannya kebaikan semua. Nah, ini ada 3 kata dalam Al-Quran, digunakan dalam Al-Quran dan diterjemahkannya menjadi jalan semuanya. Tentu menarik untuk menelusuri mengapa Allah Ta'ala menggunakan kosakata yang berbeda, sinonim dari jalan itu, yaitu sirat yang sudah kita bahas dan akan kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian ada thoriq yang artinya juga jalan, dari itulah diambil kata tarekat, thoriqoh. Dan yang ketiga adalah sabil. Sabil juga bermakna jalan. Misalnya fi sabilillah, berada di jalan Allah. Apa bedanya antara sirat, thoriq dan sabil? Kapan dia digunakan, dalam artian umum atau khusus dan sebagainya. Tasawuf, mutasawwifin itu menggunakan kata thoriq yang artinya jalan, sehingga kelompoknya atau jalannya itu disebut dengan thoriqah, tarekat. Bahasa kita menjadi tarekat. Tarekat itu dari kata thoriq, dia mengambil jalan yang mana. Nah, kalau ilmu fikih misalnya mengambil kata mazhab, seperti mazhab Ja'fari, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, yang digunakan kata mazhab. Mazhab dari kata dhahaba, fa aina tadhhabun, hendak kemana engkau? Madhab, tadhhabun, pergi. Jadi mazhab adalah tempat pergi. Tempat pergi apa? Ya jalan juga. Orang tidak mungkin pergi tidak di jalan. Jadi mazhab dari kata dhahaba artinya tempat pergi yang dilalui, sama juga. Kadang digunakan thoriq untuk tasawuf, tarekat, kadang digunakan mazhab untuk ilmu fikih, kadang digunakan juga madrasah untuk filsafat atau ilmu kalam. Sebetulnya sama-sama juga. Madrasah, misalnya madrasah khulafa, madrasah para khalifah, madrasah a'immah, madrasah para imam, digunakan kata madrasah. Ma'alimul madrasatain dari Alama Al-Askari itu mengajarkan 2 madrasah besar dalam Islam. Jadi ada sirat, ada thoriq, ada sabil, ada madhab, ada madrasah. Itu boleh jadi merujuk kepada pengelompokan itu. Samalah kayak kita. Ada kelompok, ada regu, ada grup, ada apa lagi, dan seterusnya. Nah, untuk jalan, misalnya ibu bapak bisa menyebut berapa sinonim dari kata jalan? Jalan, lalu gang, ambil gang. Ya, oke, gang, jalan juga. Apalagi kalau bahasa Inggris cukup banyak yang menyebut kata jalan. Bahasa Inggris itu punya nama-nama jalan bergantung. Misalnya ada highway, ada freeway, ada road, ada drive, ada street, ada avenue. Ada 6 tuh, apalagi? Boulevard, betul, 7. Luar biasa. Diulang lagi. Highway, freeway, street, avenue, road, drive, boulevard, way, alley. Banyak. Dan mereka punya kekhususan. Drive apa, avenue apa, freeway apa, highway apa, boulevard apa. Itu punya kekhususan. Jadi kita semua menjadi jalan. Bergantung kepada besar kecilnya jalan.
Ar-Raghib al-Isfahani dalam mufradat itu termasuk di antara kitab induk kalau kita ingin menelusuri makna bahasa. Jadi Ar-Raghib al-Isfahani atau misalnya Lisanul Arab, Manzur, itu kitab-kitab rujukan, kitab-kitab induk. Kalau kita ingin mengetahui makna bahasa sesuai dengan penggunaannya dahulu oleh katakanlah misalnya orang-orang Arab di Jazirah Arabia sebelum mereka lintas, ya sebelum Islam meluas, sebelum ada pengaruh dari bahasa lain lebih banyak, sudah ada sebelumnya juga, tapi dengan Islam pengaruh itu berkembang menjadi lebih cepat. Nah, merujuklah kepada kata-kata yang digunakan oleh orang-orang terdahulu dan itu beliau-beliau catat. Karena mengapa penting? Karena auzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab, membuat para mufasir berpikir keras rahasia di balik bahasa Arab itu. Kami jadikan Al-Qur'an berbahasa Arab itu betul-betul ilahi, divine, pilihan Tuhan. Dan tidak apa-apa, pilihan itu keistimewaan ya. Jadi ada manusia pilihan. Ada juga bangsa-bangsa pilihan. Dan ada juga bahasa pilihan. Dari baginda Nabi SAW, dari umat manusia, Allah Ta'ala pilih istofah, istimewakan, pilih bangsa Arab. Dari bangsa Arab, Bani Quraisy, dari Quraisy Bani Hashim, dan dari Bani Hashim keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari bahasa juga demikian. Ada bahasa yang memang dipilih karena ia punya keunikan, punya kekhasan. Bahasa Arab terutama punya kekhasan. Karena itulah dibedakan ada sabil, ada thariq, ada sirat. Al-Quran gunakan 3 kata itu pasti bukan tanpa makna. Kenapa harus digunakan sabil di sini? Misalnya begini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Kenapa tidak thariqa? Kenapa tidak sirata? Man istata'a ilaihinya itu sabila. Ihdinas siratal mustaqim, tidak ihdinas sabilal muhtadin, misalnya gitu. Kenapa? Nah, itu kan bukan karena sekedar indah dan mudah dilafalkan. Fasoha dan balaghah dalam Al-Quran itu disebut fasih. Bagian Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, ana afsahul arab, ana man nataqa bid-dad. Karena fasih itu artinya mudah dilafalkan di lisan kita. Bahasa sederhana kita tidak membuat lidah kita itu belibet. Bahasa Al-Quran kalau kita baca dengan bahasa Quran saja jauh sekali, tak terbayangkan. Pelafalannya itu enak. Al-Quran itu mudah di lisan. Itu fasih. Baginda Nabi yang paling fasih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahlul Bait Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Ali Abdul Tahiyati wa Taslim. Nah, yang kedua ada balaghah. Balaghah selain metode, selain bentuk kata yang menunjukkan keindahan sastrawi dalam tanda petik, tapi juga punya kedalaman makna. Jadi maknanya itu bisa mewakili kandungan Al-Quran yang teramat luas. Itu yang disebut dengan balaghah. Nah, mukjizat Al-Quran itu pada fasohah dan balaghah. Jadi pelafalannya enak, dilantunkan nikmat, nyaman, dan sebagainya. Dan maknanya yang sangat dalam, tidak pernah habis dibahas. Tiap kali baca ketemu lagi hal yang baru dan seterusnya. Kenapa digunakan 3 kata itu? As-sirat, thariq, dan sabil. Selain kata yang bermakna jalan fisik, jalan yang kita lalui, jalan seperti jalan raya, ada jalan yang berarti metode, cara. Masuk ke situ adalah
madrasah. Masuk ke situ adalah manhaj. Masuk ke situ adalah suluk atau maslak. Jadi jalannya yang bermakna cara. Ada jalan yang berarti fisik yang kita lalui, ya, jalan raya ini. Dan ada jalan yang berarti metode. Jalannya bagaimana? Nah, itu bukan. Untuk yang manhaj itu cara. Nah, yang sirat, tariq, dan sabil itu merujuk kepada jalan yang dilalui. Semua metode juga dilalui, tapi seperti avenue, road, highway, itu sirat, tariq, dan sabil. Dari semuanya, yang paling banyak makna dan paling digunakan dalam Al-Quran adalah sabil. Sabil digunakan sebanyak 156 kali. Sabil itu. Sirat sebanyak 45 kali. 45 sirat. Dan sifatan mustaqim 36. Jadi jumlah sirat itu 45. Mustaqim dipadankan, disifatkan dengan mustaqim sebanyak 36 kali. Ingatnya gimana? Surat? Ya, surat Yasin. Jadi dengan sirat mustaqim itu 36 kali. Sabil yang paling banyak 156. Sementara tariq hanya disebut 7 kali di dalam Al-Quran. Ya. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Surat An-Nisa 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Tariq hanya disebut 7 kali. Kata Ar-Raghib Al-Isfahani, sekali lagi ini mufradah kitab yang sering dijadikan rujukan bersama Lisanul Arab misalnya untuk penggunaan kata sirat, tariq, dan sabil oleh orang-orang Arab dalam tanda petik sepaling lama mungkin, bahkan sebelum Al-Quran. Bagaimana kata sirat digunakan, tariq digunakan, itu diteliti. Atau yang masih ada di Lisanul Arab misalnya, meneliti kampung-kampung Arab dahulu di berbagai tempat, kapan penggunaan sirat, kapan penggunaan tariq, dan sebagainya. Menurut Ar-Raghib Al-Isfahani, sirat adalah jalan induk, jalan nasional, jalan protokol, pokoknya jalan paling besar itu sirat. Itu jalan induk, jalan yang katanya tidak ada ujungnya, tidak ada awal juga tidak ada ujung. Itu sirat. Sementara sabil adalah yang nanti ujungnya itu ke sirat. Kalau kita ada jalan raya, ada jenis jalan-jalan ini misalnya, dia nanti nyambung. Kalau sungai, dia anak sungai. Kalau sirat itu sungai besarnya. Nah, kalau sabil itu anak sungai. Yang harfiahnya, sebelum nanti makna-makna yang kiasannya, yang majazinya. Sementara tariq menurut bahasa, ini masih tinjauan bahasa. Tariq adalah jalan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, dengan masyian, dengan jalan kaki gitu. Jadi secara bahasa, menurut mufradat Ar-Raghib Al-Isfahani, beda sirat, tariq, sirat, sabil, dan tariq. Bahasan kita kan pada siratul mustaqim. Lalu mengapa Al-Quran menggunakan 3 kata, 3 sinonim untuk jalan? Sirat, sabil, dan tariq. Sirat digunakan untuk jalan besar. Ini secara bahasa sekali lagi. Karena kalau kita memaknai siratul mustaqim, kemudian secara bahasa bagaimana?
Ya Allah, tunjukilah kami jalan besar yang tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya. Mungkin dulu ya, misalnya dalam di dunia itu ada jalan katanya yang paling lama di mana gitu, di Eropa sejak zaman kerajaan Romawi sampai sekarang masih dipelihara. Atau jalan yang menghubungkan Afrika sampai ke Cina, jalur sutra. Nah, itu mungkin bisa kita sebut contoh dari sirat itu untuk jalan secara fisik. Sementara sabil adalah jalan yang ketemunya pada sirat, ibarat sungai dengan anak sungai. Dan kemudian torik adalah jalan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Ini secara bahasa. Kalau kita lihat jumlah ayat dalam Al-Quran, tadi sambil mengingat sirat disebut 45 kali, 36 diantaranya disifatkan dengan mustaqim. Lalu sabil yang paling banyak. Jadi memang sungai yang paling banyak itu adalah anak sungai, cabang sungainya. Banjarmasin katanya disebut kota 1000 sungai gitu. Walaupun saya ke sana kata mereka sudah enggak 1000 karena sudah banyak yang dijadikan perumahan. Nah, yang banyaknya itu mungkin anak sungainya. Anak sungai itu kita sebut dengan sabil. Sementara torik hanya 7 kali disebut dalam Al-Quran. Torik secara bahasa adalah jalan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Dan ketika Allah Ta'ala bisa ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim sebagai pensifatan, kita bahas minggu yang lalu. Sementara siratal ladzina an'amta alaihim adalah sebuah penisbatan. Lalu ada yang paling banyak adalah makna sabil. Sabil sebanyak 156 kali disebut dalam Al-Quran dengan berbagai makna. Sirat selalu digunakan dalam bentuk tunggal, tidak ada jamaknya. Apa jamaknya sirat? Nah, sementara yang sabil disebut sebagai di sini misalnya 173 kali dalam bentuk tunggal dan bentuk jamak. Memang dalam menghitung kata ini kadang ada yang tunggalnya, ada yang jamaknya, ada yang mufrad, ada yang jamak. Berapa kali dia disebut dalam bentuk tunggal, berapa kali disebut dalam bentuk jamak. Untuk kata sabil maknanya bisa berarti jalan, bisa berarti metode. Makna-makna penggunaan kata sabil dalam Al-Quran ini juga bisa berarti dosa, bisa berarti cara, bisa berarti perantara, bisa berarti harta. Misalnya salah satu penafsiran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walaupun tidak bisa ada yang memonopoli satu makna saja. Itu bagian dari yang saya propose dalam Daqaiqul Quran itu, tidak boleh kita memilih hanya satu kata saja, termasuk dalam terjemahan. Al-Quran itu sudah Allah Ta'ala turunkan berbahasa Arab dengan kandungan makna yang sangat dalam, lalu kita hanya pilih satu kata dari sekian makna yang dalam ini. Nah, itu menurut saya membatasi. Tuhan sudah berikan makna yang sangat luas, kita pilih satu kata saja. Seperti kata wali yang artinya bisa pemimpin, pelindung, penjaga, pembela, penolong, sahabat dekat, karib, setia. Kita kemudian hanya pilih satu kata saja, pemimpin. Itu pun hanya dibatasi juga pada pemimpin dalam urusan politik, secara administratif misalnya. Nah, itu keliru besar. Jadi sabil yang paling banyak digunakan. Kata torik digunakan untuk yang positif ataupun negatif, baik atau buruk. Sabil juga demikian. Ayat-ayatnya bisa beberapa contohnya. Tetapi kata sirat umumnya digunakan dalam konteks yang baik, kecuali satu atau dua. Sebetulnya kecuali satu lagi siratnya bermakna umum. Al-Quran menyebut juga ada siratul jahim, jalan al-jahim. Selain siratul mustaqim itu ada juga. Tapi dari 45 kali digunakan,
36 diantaranya berkaitan dengan mustaqim. Nah, karena kita ingin menjawab ihdinas siratal mustaqim itu apa yang kita baca setiap sholat kita. Tentang riwayat bahwa sirat yang dimaksud adalah titian rambut dibelah 7 dan setajam silet, setajam pedang sebetulnya ya dalam riwayatnya itu ada juga dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Adaqu minasyar, lebih dakik daripada rambut dibelah 7. Tapi adak bahasa Arabnya. Jadi lebih dakik dan kemudian lebih tajam dari pedang. Itu disampaikan juga dalam riwayat. Ketika kita memaknai sabil yang jauh lebih luas penggunaannya, dari sirat, tarik, kemudian sabil, sampai masuk istilah fikih, ada orang disebut dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Ibnu Sabil itu bahasa kitanya adalah Ibn anak, Ibnu man anta, anak siapa engkau? Ibn anak, Sabil jalan. Jadi Ibnu Sabil adalah anak jalanan. Anak jalan itu Ibnu Sabil. Dan itu berhak bagian dari zakat, berhak bagian dari infak, sedekah. Tapi bagaimana kita maknai Ibnu Sabil itu, anak jalanan itu? Kata sabil yang paling banyak digunakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan, sebetulnya secara fikih cukup dimaknai dengan harta. Pemerintah Saudi sekarang kemarin evaluasi pada jemaah haji Indonesia. Secara umum haji 2025 oleh pemerintah Saudi dianggap haji terbaik dalam kurun 50 tahun terakhir. Jadi selama 50 tahun terakhir pelaksanaan haji terbaik itu kemarin. Antara lain penggunaan barcode untuk masuk ke Armina, Arafah, Musdalifah dan Mina. Kalau dulu mukimin banyak juga di antara kita yang pergi itu pakai visa kerja, nanti masuk ke tanah suci. Nah sekarang itu disisir oleh aparat, jadi tidak bisa dengan mudah tanpa barcode. Konsekuensinya besar, sampai mukimin saja yang tinggal di Mekah itu pindah dulu ke Jeddah, pindah dulu ke tempat lain, khawatir tersisir oleh tim dari pemerintah Saudi. Jadi lebih lengang dibandingkan haji-haji sebelumnya. Itu yang mungkin pemerintah Saudi sampaikan sebagai haji terbaik dalam 50 tahun terakhir. Kita mengenal kasus-kasus furoda misalnya di tanah air yang masuk dengan berbagai jalur itu. Apakah dia memenuhi syarat man istata'a ilaihi sabilan itu dengan cara apapun? Saya waktu selesai di Damaskus, saya telepon alayaran Bapak. Saya masih ingat, Pak, alhamdulillah saya selesai lebih cepat dari yang semestinya. Masih ada 1 semester lagi, 6 bulanan lagi, saya sudah selesai lebih cepat. Saya punya sisa karena kan sudah saya hitung keperluan untuk sampai misalnya 6 bulan berikutnya. Jadi saya masih punya tabungan ini bekal. Saya masih ingat telepon Bapak itu. Saya ada 2 pilihan nih Pak, dengan uang saya sudah selesai, uang masih ada. Saya bilang saya pulang izin Pak, izin menikah, saya bilang gitu. Sebetulnya untuk minta izinnya sudah saya mintakan waktu saya umroh. Satu di antara cara yang diajarkan, kalau permintaan tidak ingin ditolak, mintalah di tempat-tempat yang baik atau di saat-saat yang baik. Bagaimana mungkin? Misalnya saya kalau minta asatid seperti saya minta para asatid di Dewan Syuro, itu saya menunggu hari Al-Ghadir baru kemudian saya hubungi. Ustaz, berkenan kiranya, kata beliau, gimana saya menolak antum minta pada Al-Ghadir. Jadi ada waktu tertentu yang itu tidak bisa tolak, kita cari tunggu. Saya diminta melanjutkan Allah Yarham itu oleh teman-teman asatid Dewan Syuro. Mereka juga melakukan itu. Jadi ngumpulnya itu pada 27 Rajab. Itu Yaumul Bi'sah. Susah nolak kalau sudah pada hari-hari yang penuh berkah itu.
Sebaiknya kalau ada permohonan hajat khusus, datangi pada hari-hari yang penuh berkah. Itu susah nolaknya. Atau di tempat yang penuh berkah. Jadi saya sudah izin sama oleh Ram itu Bapak umroh bawa jamaah, saya umroh dari Damaskus naik bis. Izin sih sudah, tapi waktunya kan belum. Nah, kemudian saya telepon, Pak, saya sisa segini, saya bisa pulang dan menikah, atau saya berangkat haji. Jawaban Bapak itu dengan tegas, haji. Gitu. Saya sampai teringat, haji. Gitu. Siap, saya bilang gitu kan. Terus saya tanya, kalau boleh tahu kenapa Pak? Gitu. Saya samina watona, hanya ingin tahu saja. Kalau boleh tahu kenapa Pak? Kata Bapak, karena ada riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wasallam. Kalau engkau sudah bisa berangkat haji dan tidak engkau lakukan, karena satu urusanmu itu akan tertunda sampai semua jemaah haji yang berangkat ke tanah suci pulang kembali ke tanah air mereka masing-masing. Bapak masih belum selesai di situ. Ada tambahan dari Bapak pakai bahasa Sunda. Eta geni membalik kabeh. Bahasa Indonesianya ya, itu juga nih kalau pulang semua jemaah haji itu. Gitu. So kata Bapak, eta geni membalik kabeh. Gitu. Jadi kalau urusanmu, jadi kalau kau misalnya memilih menikah sedangkan kau bisa berhaji, urusanmu untuk pernikahan itu tidak akan selesai sampai semua jemaah haji yang berangkat ke tanah suci pulang kembali ke tanah air mereka masing-masing. Itu juga kalau mereka pulang semua, itu kata Bapak. Siap, gitu. Berangkat saya, alhamdulillah. Jadi sabil yang dimaksud itu mungkin hanya menyangkut kepada materi sebetulnya. Karena kalau sabil yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan, tahu tata cara haji, ya tidak perlu ada pembimbing haji lagi. Dan harus ada sertifikat lulus ujian haji dulu. Kalau itu dijadikan syarat. Yang dikritik oleh pemerintah Saudi pada Indonesia adalah Indonesia ini tidak memenuhi kriteria sabila yang di situ oleh pemerintah Saudi dimaknai dengan kesehatan fisik. Jemaah yang paling banyak sakitnya di tanah suci adalah jemaah Indonesia. Karena yang berangkat sudah sepuh-sepuh, yang lansia didahulukan. Mengapa? Antrian yang lama. Nunggu sampai 23 tahun, 4 tahun. Maka ketika waktu daftar, alhamdulillah memenuhi semua kriteria sabilan itu. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi kan waktu berjalan. Kemarin ada sahabat saya kan daftar 2018, dia daftar 2000 berapalah gitu, pokoknya 3 tahun. Kata beliau, saya masih bisa nggak ya berangkat dengan rombongan antum, padahal kan kita selang 3 tahun ini daftarnya. Saya bilang insya Allah. Kok antum optimis? Insya Allah, saya bilang. Satu, karena ada sunnatullah. Dari jutaan yang daftar haji itu ada sunnatullah. Satu demi satu dipanggil Tuhan kembali. Ya kan sunnatullah. Jadi nanti daftar itu pasti lama-lama akan menyusut karena banyak yang dipanggil. Dan itu termasuk kita, saya bilang. Kemungkinan untuk dipanggil Tuhan itu. Dan yang kedua, antum kapan dijadwalkan? 2048 katanya. 2048 kursinya itu. Saya bilang tenang aja. Karena nanti masuk 2030-an sekian, antum sudah masuk kategori lansia. Sudah masuk kategori lansia. Dan kalau lansia itu didahulukan oleh pemerintah. Dia ada tadinya 2048 tidak akan terkejar ini. Masa 2048 usia dia 110 tahun misalnya, nggak mungkin. Ya oleh pemerintah nanti ditarik ke depan. Jadi saya optimis, insya Allah antum bisa berangkat bareng. Karena kalau nunggu masuk kategori lansia ini. Nah, pemerintah Saudi mempermasalahkan. Lansia itu dianggap tidak sesuai dengan kategori istitoah secara fisik. Baca reportnya juga memang keluar. Jadi jemaah yang paling banyak sakit itu Indonesia. Selain jumlahnya juga banyak. Tapi memang sudah sepuh-sepuh yang diberangkatkan itu. Saya tidak tahu solusinya. Ya memang sudah ada badannya khusus juga dari pemerintah. Mudah-mudahan terbantu. Banyak hal sebetulnya bisa dilakukan evaluasi. Secara makna sabilan di situ lebih kepada materi, bisa berangkat secara materi. Karena itu Imam Ja'far as-Salam
menyandingkannya dengan ada orang bisa berangkat haji lalu menunda. Kata Imam Ja'far, kau lihat Jabal Abi Qubais itu, bukit yang di samping Masjidil Haram, sekiranya semua diubah jadi emas dan semuanya kau infakkan, tidak akan dapat mengurangi kifarat karena kau menunda keberangkatan haji itu. Walaupun seluruh Jabal Qubais berubah jadi emas. Jadi Imam analogikannya dengan materi lagi. Manisatayilai sabilan itu materi. Karena kalau ilmu tentang haji isi to'ahnya, siapa yang bisa sampai pada makna haji yang sesungguhnya? Kalau secara fisik juga, masa hanya untuk anak-anak muda yang fisiknya kuat dan sebagainya. Dulu saya itu kan ada beberapa calon buku yang belum selesai. Satu di antaranya panduan untuk umroh, tapi saya antara ingin dan tidak ingin menyampaikan bab ini. Di satu saat saya duduk di pesawat, terpisah dengan rombongan, saya di tengah-tengah, samping kanan saya, ya sama-sama lah pulang umroh dari Indonesia juga. Untuk pesawat sudah jelas tujuan. Terus beliau tanya ke saya, umroh mas? Gitu. Saya jawab, alhamdulillah. Gitu. Cuma kan saya tahu adab ketimuran mensyaratkan saya untuk bertanya balik. Padahal saya juga, ini pesawat dalam hati kan semua berangkat umroh ini. Saya masih tanya, umroh mas? Alhamdulillah. Adab ketimuran memastikan saya tanya balik. Mas umroh juga? Adab ketimuran? Ya alhamdulillah. Gitu. Terus dia tanya lagi, berapa kali? Gitu. Saya sudah paham maksudnya kemana. Alhamdulillah. Saya bilang misalnya 2 kali, 3 kali gitu. Saya diam dulu. Saya itu sudah tahu beliau itu menunggu untuk saya tanya, mas berapa kali gitu. Cuma saya diam dulu gitu. Hati ini gimana? Akhirnya itu tadi adab ketimuran. Akhirnya saya tanya lagi, kalau mas berapa kali? Kata beliau 8 kali. Masya Allah, saya bilang itu 8 kali. Nah saya ini masih mikir bagian ini saya masukkan ke buku atau tidak gitu ya. Beliau kan waktu di Makkah itu tidak lama, misalnya 4 hari lah. Itu berarti sehari beliau 2 kali. Jadi pagi berangkat, pulang hotel istirahat, malam berangkat lagi, pulang hotel istirahat, besoknya pagi berangkat lagi, terus menerus sampai 8 kali. Itu kalau sabilannya secara fisik. Manis atau ilai sabila. Jadi sabila lebih menuju kepada materi karena fisik apapun mungkin terjadi. Kemudian ilmu, siapa yang tahu makna haji yang sesungguhnya dan sebagainya. Ada lagi satu makna sabilan sebetulnya. Dan ini khas orang Indonesia. Yaitu Al-Quran abadikan dengan ainan fiha tusamma salsabila. Salsabila itu nama mata air di surga. Tapi secara bahasa dapat dipecah kepada ke dalam 2. Sabilan. Sal artinya tanyalah, sabilan jalan. Jadi sebetulnya Al-Quran itu bagi saya sedang memberikan anugerah bagi orang yang mencari jalan. Bagi orang yang belum sampai pada jawaban, belum ketemu apa yang dia cari, tapi Al-Quran hargai, Tuhan hargai, yang penting usahanya, niatnya. Dia berada pada makom sabilan. Orang yang masih tanya jalan, lalu kematian menjemput dia, itu Tuhan hargai. Tidak ada di antara kita ini yang bisa menghakimi akhir seseorang. Cari jalan saja Tuhan hargai. Dalam cerita tasawuf yang Allah yarham perkenalkan pada kita, ada pendosa besar yang keluar berbuat dosa, lalu mau taubat, di tengah jalan meninggal dunia. Cerita sufinya itu diukur oleh malaikat, lebih dekat kemana, tempat dosanya apa tempat taubatnya. Kalau diukur lebih dekat ke tempat dosanya, lebih dekat ke tempat taubatnya, gitu. Nah Tuhan menghargai niat. Dan itu yang terjadi pada orang Indonesia. Orang Indonesia itu niatnya luar biasa. Sabilan untuk haji umroh khususnya luar biasa. Saya sering menyebut jemaah kita ini jemaah yang paling kreatif dari seluruh jemaah yang hadir. Misalnya dulu rame-rame ada kunjungan ke Jabal Magnet, Gunung Magnet.
percayalah itu hanya ramai di orang Indonesia. Bahkan kita itu mempopulerkan istilah haji arba'in. Haji kita ini arba'in. Selain 40 hari, tapi arba'in yang dimaksud itu adalah menunaikan sholat 5 waktu dalam 8 hari di Madinah. Ya 8 kali 5 itu 40. Jadi kalau tanya hajinya arba'in, itu maksudnya 8 hari di Madinah. Itu juga hanya ada di Indonesia. Kreatif kita itu. Banyak hal mengunjungi masjid terapung, Masjid Rohmah, yang kalau air laut pasang dia seperti berada di atas air laut. Itu juga hanya jemaah Indonesia, masuk dalam itinerary perjalanan ya. Termasuk mengunjungi kornis, balad, bakso Mangudin dan sebagainya, apalagi itu sudah jelas hanya orang Indonesia, tidak ada jemaah lain. Nah sekarang ini masuk kreativitas berikutnya yang sering saya kritisi. Misalnya bahwa iklan umroh lebih besar menampilkan jam gadang daripada Ka'bahnya. Itu saya tidak dapat menerima lah. Karena di jalan Jakarta situ pernah ada iklan umroh besar yang diiklankan jam gadang. Ka'bahnya di mana? Tertutup nomor biro agen itu. Nomor teleponnya 022 sekian, di belakangnya ada Ka'bah. Nah, itu menurut saya kita mau ke Ka'bah atau mau ke jam gadang, dan sudah mulai oleh-oleh jam gadang. Kalau dulu sajadah zaman kakek nenek saya pasti gambar depannya itu adalah Ka'bah. Sekarang jam gadang. Kenapa? Ya kreatif. Banyak hal. Indonesia ini luar biasa. Tambahan umroh plus ya. Plus ke Turki, plus ke Yordan, ke Laut Mati, plus ke Mesir. Kalau kata kawan-kawan Mesir, kawan anak mahasiswa, jadi jemaah umroh yang plus ke Mesir itu setelah plus ke Ka'bah Madinah, mereka berziarah ke kuburan para Firaun. Memang piramid kan adalah kuburan para Firaun. Ya sah-sah saja, tidak ada yang salah dengan itu semua. Nah yang menarik yang sekarang jadi trending terakhir, kreatifnya orang Indonesia. Itu membawa jamaah ke 2 tempat, masuk di itinerary. Saya punya teman-teman yang ya khidmat di umroh dan haji. Jadi sekarang ada 2 tempat yang ditambahkan dikunjungi setelah Jabal Magnet tidak bisa dan lain sebagainya. Apa itu? Al-Ula dan Taif. Taif dan Al-Ula itu dimasukkan ke dalam tambahan itinerary perjalanan. Dan sekali lagi tidak ada yang salah ya, ini bukan perkara benar salah. Dulu waktu di Mashhad, sebagian teman-teman ingin berziarah ke Nisabur. Di Nisabur itu ada tembok batu dengan jejak kaki Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Jadi teman-teman ingin ke Nisabur, ke jejak kaki itu. Lalu saya berbincang dengan kawan orang Iran. Ini teman-teman mau ke Nisabur, mau ke jejak kaki Imam Ridho. Kata kawan Iran itu, kau mau ke jejak kakinya sedangkan Imam Ridho-nya di sini? Saya bingung jawabnya itu. Kau mau ke jejak kakinya, Imam Ridho-nya di sini. Kau mau ke jejaknya? Saya bingung mau jawabnya itu gimana ya. Kau mau ke jejak kakinya? Nah, tentu kita percaya keberkahan. Tapi ditanya begitu nggak bisa jawab juga saya. Sekarang jemaah haji Indonesia atau umroh tambah 2 tempat. Satu Al-Ula, yang satu Taif. Jadi ketika saya ketemu kawan yang juga bawa jemaah, harinya itu padat. Al-Ula, Taif dan sebagainya. Saya pas kebetulan tidak membawa ke sana. Ibu saya tidak sampaikan mengapanya ke teman yang bawa dari biro lain itu. Tidak apa-apa, saya lihat tidak ada yang salah. Cuma dari telusuran riwayat, Taif adalah tempat ketika baginda Nabi dilempari oleh penduduk. Iya, orang tahu kok sejarahnya. Jadi nanti itu datang itu disinilah dulu baginda Nabi dilempari. Ya begitu ya. Dan dikunjungi. Tempatnya memang dingin. Sementara Al-Ula adalah tempat turunnya kutukan Allah Ta'ala bagi bangsa Thamud dan Masad.
Dan itu dikunjungi sekarang. Sedangkan itu tempat dulu dikutuk Tuhan. Di itinerary perjalanannya juga disebutkan begini. Baginda Nabi pernah singgah ke tempat ini. Dan ketika baginda Nabi bertanya, ini tempat apa? Ini. Oh, ini tempat dulu bangsa ini dikutuk. Dan baginda Nabi melanjutkan perjalanan. Jadi begitu baginda Nabi tahu melanjutkan perjalanan. Sementara kita secara khusus datang ke tempat itu. Bukan mau melanjutkan, ini khusus datang. Itu kreatifnya Sabilan bangsa kita ini. Tapi yang paling menarik, sampai saya screenshot, ini di IG. Ini saya screenshot di IG. Ini Ibu Bapak bisa lihat ya. Luar biasa kreatifnya, dan saya kira mungkin baru bangsa kita saja. Mungkin ini tidak kelihatan sekarang saya perlihatkan, tapi saya bacakan. Nih. Apa ini yang kreatifnya orang kita ini? Tambahkan di paket umrohnya. Padel. Padel bacanya yang olahraga baru itu. Padel. Dengan view Gunung Uhud di Madinah. Ini ininya tuh. Pakai baju gamis Arab, raket padel, perempuan. Include transport, padel raket, padel ball. Harga 135.000 Saudi Riyal. Per orang, per jam. Minimum 2%. Hebat bangsa kita ini. Ya, kreatif luar biasa. Baru tahu saya ada tawaran untuk olahraga pedal, ditawarkan. Ini di IG, diumumkan. Jadi kalau mau umroh, saking boomingnya itu pedal. Yang mau umroh juga nanti di Madinah bisa tetap pedal dengan view Gunung Uhud di Madinah. Ya Allah, saya tidak pernah terbayangkan. Ngaji di pesantren dulu untuk menemukan masalah ini. Ini bukan perkara benar dan salah sekali lagi. Tapi ada banyak hal yang bisa disifatkan, dinisbatkan. Tidak ada yang salah. Jadi jangan sebut saya bisa mengikuti itu salah, tidak. Orang penduduk Madinah boleh kok olahraga dengan view di Madinah. Mereka juga selama ini main bola dengan view Bukit Uhud. Teman-teman Madinah kan olahraganya begitu, ya view Bukit Uhud. Tapi maksud saya kemudian dengan dijual, dengan digabungkan dalam bagian dari, nah itu yang mungkin perlu jadi perhatian. Kita kembali pada perbedaan antara sirat, thoriq dan sabil. Jadi ihdinas siratal mustaqim yang kita minta. As-sirat pakai alif lam, ma'rifah yang sudah ditentukan. Mustaqim sering dimaknai yang lurus. Padahal pada saat yang sama yang lebih jelas sebetulnya mustaqim ini adalah isim fa'il. Isim fa'il ini artinya pelaku, pekerja. Seperti misalnya Islam. Orang yang berislam itu disebut muslim. Iman. Orang yang beriman dia disebut mukmin. Nah, wazan istaqoma yastaqimu yang masdarnya, kata dasarnya adalah istiqomah. Orang yang beristiqomah itu kita sebut mustaqim. Nah, kenapa kalau diterjemahkan lurus? Maksudnya itu begini. Orang sedang datang, kita berada di tengah jalan, lalu nanya jalan. Ini menuju padel dengan view Bukit Uhud kemana? Mustaqim. Gitu. Maksudnya istiqomahlah engkau di jalan ini. Itu maksudnya. Tapi kemudian dipahami dengan lurus ya, atau terus mustaqim. Maksudnya itu istiqomahlah engkau di jalan ini. Kau sudah berada di jalan yang benar. Itu maksudnya. Kalau orang tanya padel di Madinah di mana? Mustaqim. Nah, itu maksudnya kau udah di jalan yang benar ini. Lurus saja, terus. Jangan berhenti sampai kau temukan tujuanmu. Itu maksudnya. Tapi kita kemudian sederhanakan hanya menjadi lurus saja. Dan lurus dianggap tidak berbelok-belok. Padahal minggu lalu kita bahas tanya pada setiap driver, terutama supir truk antar kota, jalan mana yang paling menjengkelkan? Jalan yang lurus. Sopir truk tidak suka jalan lurus. Mereka sukanya jalan kelok-kelok. Mustaqim bukan berarti lurus tidak ada belokan. Karena tidak ada belokan itu menghilangkan kewaspadaan kita. Menghilangkan
kesadaran kita. Mungkin data terbanyak, saya tidak tahu, mohon izin ini. Data terbanyak kecelakaan lalu lintas barangkali di jalan yang lurus. Maksudnya di jalan yang lurusnya bukan Shiratal Mustaqim ya. Mungkin, saya tidak tahu. Mungkin karena lelah, ngantuk, kalau diteliti boleh jadi di jalan. Karena itu di jalan yang lurus, yang mustaqim itu, jalan raya suka dikasih ini, dikasih duduk gitu. Suka kasih duduk. Apa itu namanya? Anak-anak tanya itu namanya apa? Duduk. Karena saya tidak tahu apa namanya itu. Polisi tidur bukan, ya, tapi duduk. Supaya tidak kehilangan rasa sadar itu. Jadi Shiratal Mustaqim adalah jalannya orang-orang yang istiqomah. Al-Mustaqim itu artinya orang-orang yang istiqomah. Dan mengapa digunakan sirat? Karena ia jalan besar. Seluruh sabil merujuk pada dia. Kalau Torik adalah yang disebut 7 kali dalam Al-Quran dan kemudian digunakan oleh para tasawuf. Para sufi memilih kata Torik, tidak maslak, tidak manhaj, tidak madhab, tapi Torik. Karena Torik adalah jalan secara bahasa dalam Al-Mufradat Ar-Raghib Al-Isfahani yang hanya dapat dilalui oleh atau dengan berjalan kaki. Jadi hanya bisa dilalui jalan kaki. Jalur yang mungkin susah, mendaki, terjal, berbatu, licin, ya banyak semak belukar. Nah itu Torik. Itulah yang dipilih oleh mutasawwifin, oleh para sufi untuk menggambarkan jalan yang mereka lalui menuju Tuhan. Kalau mazhab itu artinya tempat pergi. Fa aina tadhhabun? Madhab itu tempat pergi. Jadi maunya cepat aja. Karena itu mazhab, maunya cepat to the point. Satu saat saya sama Allahyarham Bapak dan para ustadz kami berangkat ke Iran waktu itu. Di imigrasi Indonesia, para ustadz berbaris di pintu yang satu, di gate yang satu ya, cek imigrasi yang satu. Saya dan Bapak di sebelah kanan beliau. Dan jalur kami lebih cepat. Kami sampai lebih cepat. Ustaz Hasan Dalil bertanya, Kang Jalal, kenapa kok antum lebih cepat? Kata Bapak ini ke Ustaz Hasan Dalil, kata beliau, karena antum berbaris bersama para ahli fikih. Antum berbaris bersama para ahli fikih itu sulit hisabnya, katanya. Perhitungannya makanya lama barisnya. Ini mah candaan ya. Ya itu mazhab ya. Mazhab itu maunya cepat tapi ya hisabnya yang sulit. Sementara thariqah, tarik jalannya lambat karena susah tadi, hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki, tapi hisabnya cepat. Itulah kurang lebih. Nah, ihdinas sirat adalah jalan raya, jalan besar, jalan yang tidak ada awal, tidak ada ujung. Dalam bahasa Inggris ada highway, ada freeway, ada road, ada avenue, ada street, ada drive, ada boulevard, ada alley. Nah, yang paling besar itu apa? Highway. Yang paling besar, yang jalan induk. Kalau di Indonesia apa? Yang jalan induk, jalan provinsi. Nah, as-sirat adalah sungai yang semua anak sungai itu kembali kepadanya. Dan semua makna, metode, cara, jalan, bentuk pengamalan, contoh itu akan kembali kepada al-mustaqim. Hanya ada satu jalan besar ya, sirat. Tapi semua sabil akan kembali kepadanya. Dalam pengertian bahasa, sirat jalan besar itu. Sabil adalah jalan yang berakhir di sirat. Dan torik adalah jalan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Demikian Ibu Bapak. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak semua. Seperti biasa, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau untuk ziarah pada para maksumin kita boleh berhutang, tapi kalau untuk berhaji kita tidak boleh berhutang? Secara fikih kedua-duanya boleh berhutang, tetapi dengan catatan kita sudah punya gambaran dan bayangan dari mana akan melunasinya, mencicilnya, membayarnya.
Jadi bukan utang asal utang, tapi udah ada gambaran kok, udah ada bayangan. Oh saya tahun depan ada pembayaran, oh saya ada proyek ini, oh saya gaji saya segini, tiap bulan saya sisihkan segini. Itu tidak masalah. Boleh dengan dalam fikih katanya untuk kehati-hatian dengan bayangan dari mana dapat menunaikannya, dari mana dapat membayarnya. Di bagian awal saya cerita tentang intensitas berkah jadi Masjidil Haram karena orang-orang soleh ziarah ibadah di situ, tapi ada juga intensitas ketidakberkahan yang baginda Nabi saja hindari kalau ada tempat-tempat yang dikutuk dan sebagainya. PR-nya, pertanyaannya, dan ini untuk minggu depan. Kalau dengan Padang Karbala bagaimana? Gitu. Itu kan tempat pembantaian, tapi juga menjadi tempat yang sangat penuh berkah. Kita antarkan umul kita bagi para guru almarhumin, kedua orang tua, wajibatil hukuk, setiap orang yang punya hak atas diri kita. Terus Allah yarham, Allahumma fadlana ulama'ana wa maraji'ana wa qaidana wa ansuril muslimin al-madlumin al-mujahidin al-mustadafin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih kulla fasidin min umurina wa aslih kulla fasidin min umuril muslimin wasfi mardana warham mautana wa yassir lana umurana wa balighna maqasidana wa aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun liwaliyika al-Hunjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.